Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang keempat dari seri pelajaran Alkitab. Orang Kristen jangan picik. Orang Kristen tidak boleh punya pandangan yang sempit, tetapi orang Kristen harus punya pandangan yang luas dan menjadi orang yang bijaksana. Sebagai bukti kita mengenal bagaimanakah Yesus sebagai juru selamat, juga sebagai sang pencipta satu-satunya bagi semua umat yang ada di dunia ini. Oleh karena itu saudara, video saya ketiga itu saya mengajak Anda menafsirkan dari satu ayat yang terkenal di kalangan orang Kristen sendiri, yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Di video yang ketiga saya membahas satu ayat ini, saya bagi dengan 3 kalimat. Di video yang ketiga kita telah menafsirkan Allah mengasihi dunia, di mana saya menerangkan di dalam video yang ketiga bahwa lewat kejadian yang dialami Yunus, Tuhan berusaha menginsyapkan Yunus bahwa yang ada di dalam pikiran Allah sebagai pencipta adalah Allah juga mengasihi bangsa di luar Yahudi. Yang saya analogikan supaya Anda, sahabat saya dalam kelompok kecil ini, juga berpikir sama seperti Yunus, bahwa ternyata Yesus yang adalah sang juru selamat satu-satunya dan sang pencipta seluruh umat manusia yang ada di dunia ini juga mengasihi orang-orang yang perbuatan baiknya mengagumkan walaupun mereka bukan orang Kristen. Sehingga pandangan Anda tentang orang yang tidak beragama Kristen pasti masuk neraka, itu akhirnya bisa Anda yakini bahwa itu salah. Saudara, kita lihat sekarang di dalam video yang keempat, kita akan menafsirkan Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, yaitu kita mau kupas kalimat tentang Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, kita baca komplitnya lebih dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalimat yang kedua yang hari ini menjadi pusat perhatian kita belajar, yaitu yang berkata begini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara,
Siapakah anaknya yang tunggal? Tentunya Anda dan saya sudah pasti tahu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Sang Juru Selamat dikaruniakan kepada dunia, sehingga seringkali kita juga mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkenan menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini, yang seharusnya manusia yang berdosa harus mengalami kebinasaan. Oleh karena dosa-dosanya telah ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Yang dulunya lewat hukum Taurat Musa, setiap pribadi yang ingin memohon pengampunan dosa kepada Allah, maka setiap pribadi atau keluarga ini harus datang dengan membawa persembahan hewan ternak yang dibawa oleh mereka, yang diberikan kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pengampunan dosa atas mereka. Namun sekarang sudah tidak perlu darah hewan ternak itu yang dipersembahkan, tetapi Yesus yang adalah anak Allah, sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, telah menebus dosa dunia dengan darahnya yang kudus, dengan nyawanya, sehingga kita yang berdosa yang seharusnya mati, kita beroleh hidup yang kekal karena karya penebusan Kristus yang diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Saudara, sekarang kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan kita berkata ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita buka pada Matius pasal yang pertama. Saya mau bacakan secara komplit aja mulai ayat 18 tentang kelahiran Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ibunya mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Namanya sudah ditentukan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, garis bawahi, dan engkau akan menamakan dia Yesus, terus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, klop dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa anaknya yang tunggal? Adalah yang dilahirkan oleh seorang perawan suci, yaitu Maria, Bunda Maria, yang sudah ditetapkan namanya Yesus. Bunda Maria ini mengandung oleh karena Roh Kudus. Anak ini dari Roh Kudus, yaitu pribadi yang kedua dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ pasti dikatakan karena Yesus Kristuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, umatnya ini bukan bicara secara sempit hanya pengikut, bukan. Tetapi karena di Kejadian Pasal 1 ayat 26 dan 27, ketika dunia diciptakan, manusia diciptakan tadi, kita sudah sepakat bahwa Tuhan yang Esa, yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Anak Tuhan Yesus, itu juga ada di sana. Mengetahui peristiwa awalnya dunia dijadikan sampai dunia akan berakhir, berarti saudara, yang disebut umatnya adalah manusia, bangsa-bangsa ini secara keseluruhan itu yang akan diselamatkan oleh Dia. Sehingga apa yang dikatakan pada Matius pasal 1 ayat 21 ini tadi meneguhkan, menguatkan, menggarisbawahi Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, yaitu ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, berarti tujuannya Yesus yang adalah Kristus Sang Juru Selamat itu menyelamatkan adalah untuk dunia secara universal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita masih tidak terima. Karena apa? Kita merasa menjadi pengikut Kristus lebih dulu. Mendapat perintah untuk menjalankan dalam kehidupan lebih dulu. Seakan-akan kita ini sudah berbakti, membela, mencintai, mengasihi Kristus sebagai Sang Penebus itu lebih dulu daripada bangsa lainnya yang mereka tidak pernah mengenal Yesus Kristus secara dalam dan benar, walaupun telinganya pernah mendengar nama Yesus, tetapi mengenal masih belum. Arti kenal dan mengenal berbeda, saudara. Kenal mungkin hanya sekedar pernah mendengar. Tetapi mengenal adalah memahami, tahu secara persis dan dalam siapakah Yesus Kristus Tuhan itu. Sama seperti saudara dan saya yang sudah dibaptis dan mengaku, Yesus, Engkau adalah Tuhanku dan Juru Selamatku pribadi. Kemudian kita membaca Alkitab, kita mendengarkan khotbah, kita selalu merenungkan firman Tuhan untuk mengetahui siapakah Dia yang sebenarnya, untuk mengerti apakah yang Dia perintahkan, untuk menjalankan apa yang Dia perintahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mengenal Yesus secara benar dan dalam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perasaan-perasaan tidak terima inilah yang seringkali memunculkan pandangan-pandangan yang picik, yang sempit. Tapi coba Alkitab menjadi tuntunan buat kita. Firman Tuhan pasti berkata bahwa aku akan menuntun engkau pada jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang punya jalan yang lurus cuma aku, cuma Yesus saja. Karena Dia pun juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kecuali di dalam nama Yesus. Jika engkau ingin sampai kepada Bapa, karena ini jalan yang lurus. Oleh karena itu, wajib buat kita
ikutilah jalan yang lurus itu. Saudara, sekarang kita lihat Lukas pasal yang kedua. Apa yang dikatakan di sana mengenai kelahiran Tuhan Yesus? Saudara, saya bacakan mulai ayat 8 sampai dengan ayat 10. Judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu." Saudara, garis bawahi semuanya sampai kalimat terakhir. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara, kalau kita kaitkan Matius pasal 1, 21, bahwa Yesus Kristus ini tadi akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian Anda cuma simpulkan, oh ini cuma orang Kristen saja, berarti tidak klop dengan Lukas pasal 2 ayat 10. Karena di sini dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu umat ciptaan secara keseluruhan, seluruh bangsa. Dan kalau dikaitkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, itu cocok karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kelompok ini, tetapi dunia ini. Seluruh bangsa ini, seluruh umatnya, klop semua ayat ini. Bahwa ternyata Yesus Kristus Tuhan itu akan menyelamatkan seluruh bangsa secara universal. Dia lahir untuk dunia ini. Dia mati untuk dunia ini. Klop, bukan hanya untuk orang Kristen semata-mata. Bukan. Jangan miliki pandangan yang sempit. Jangan jadi orang Kristen yang picik. Nah, saudara, kemudian di video saya yang terakhir nanti yang kelima, kita akan masuk pada kalimat yang ketiga. Saudara, kita akan bahas lebih panjang lagi, tetapi sebelum video keempat ini saya akhiri, kalimat kedua ini kita akhiri, saya mau mengajak kepada saudara dan saya mengamati satu ayat lagi, yaitu Lukas pasal yang ke-9. Saudara, supaya Anda punya pandangan yang lebih bijaksana. Terkadang kelompok kecil saudara-saudara kita ini menganggap bahwa orang yang tidak beragama Kristen itu pasti berbuat jahat kepada orang Kristen loh. Salah, saudara. Ada begitu banyak orang di luar Kristen, itu yang baik dengan orang Kristen itu ya. Bahkan hidup mereka itu melakukan kebaikan dan kebenaran yang seringkali membuat saya pun kagum. Karena saya sendiri pernah duduk di dalam kepengurusan paguyuban antar umat beragama di kota Madya, Kediri, tempat kelahiran saya. Saya bergaul dengan semua tokoh agama. Dan mereka menjadi sahabat saya yang mengagumkan saya. Bagaimana tidak? Ketika hari Natal, teman-teman dari Banser itu yang mengamankan jalannya perayaan Natal. Dan kemudian ada satu peristiwa yang menyedihkan saya. Seorang Banser gugur sebagai seorang pahlawan ketika dia mengamankan di sebuah gereja dalam perayaan Natal. Waktu itu maraknya teror bom. Dengan sikap
gagah dan berani Banser ini layak mendapatkan hormat sebagai seorang pahlawan. Dia mengangkat bom itu dari tengah-tengah kerumunan jemaat yang sedang beribadah. Dia bawa bom itu di tempat yang aman, tetapi naas tidak bisa dihindari. Bom itu meledak. Banser ini gugur sebagai seorang pahlawan. Saudara, tidakkah orang yang seperti ini juga adalah orang yang pasti mendapat surga oleh karena nama Yesus? Saudara, pikir yang seperti itu. Ada banyak orang di luar Kristen yang baik terhadap orang Kristen, walaupun dia tidak beragama Kristen. Saudara, sekarang lihat apa pandangan Yesus yang adalah Tuhan, yang akan membuat Anda punya pandangan yang lebih bijaksana terhadap orang-orang lain yang bukan Kristen tentunya. Saudara, Lukas pasal 9 ayat 49. Judulnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ayat 49 dan 50 dari Lukas pasal 9. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Berarti bukan Kristen, saudara. Bukan pengikut Yesus. Tetapi pakai nama Yesus untuk mengusir setan. Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah. Sebab," saudara, garis bawahi mulai kata sebab. "Barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Saudara, barang siapa tidak melawan kamu, maka ia ada di pihak kamu. Inilah pandangan pikiran Yesus Sang Juru Selamat yang akan mengubah cara berpikir saudara dan saya. Shalom, kita berjumpa di video yang kelima yang akan datang. Haleluya, amin.